Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas dari Bapak, yaitu makalah yang berjudul Sejarah Peradaban Era Umayyah. Sebelumnya yang ulun hormati kepada Bapak Guru, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan ulun hormati kawan-kawan dari Lokal 20C1 Prodi Manajemen Dakwah yang ulun banggakan. Tanpa berpanjang lebar, sebelumnya ulun izin mengenalkan kawan-kawan dari kelompok 3 yang ada, yaitu ulun Muhammad Apip, ada Rizka Andini, dan Siti Wahdatul Nuriyah. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah berasal dari Umayyah bin Abdi Syams bin Abd Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk dalam kota Mekah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Selanjutnya, bentuk pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus, maka pemerintahan Muawiyah berbentuk dari teodemokrasi menjadi monarki, kerajaan atau dinasti. Hal ini berlaku semenjak ia mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. Kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium yang sudah lama dikuasai oleh Muawiyah semenjak dia diangkat menjadi gubernur oleh Umar ibn Khattab di Suriah. Selanjutnya yaitu peradaban pada masa dinasti Umayyah. Sistem politik 1. Sistem politik dan perluasan wilayah. 2. Sistem ekonomi. 3. Sistem sosial Arab Malawi. 4. Sistem fiskal yaitu keuangan. 5. Yaitu sistem peradilan. Selanjutnya, masa keemasan dinasti Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia sebagai kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintah Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah sangat luas, baik di barat maupun di timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan
Kirgizistan, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan juga astronomi. Salah satu ilmu agama yang berkembang adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawaihi, yang menghasilkan karya yang berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Bani Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Lalu ada ilmu kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Lalu yang terakhir yaitu ilmu fisika. Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, yaitu termasuk Newton dan Galileo. Lalu yang terakhir yaitu keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Pada masa-masa awal kekuasaan, Bani Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan-kemajuan banyak diraih pada masa pemerintahan Muawiyah sampai kepada Hisham. Sedangkan pada tahun berikutnya sudah mengalami kemunduran, dan hingga akhirnya kekuasaan Bani Umayyah runtuh disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah: yang pertama, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak mencuri perhatian pemerintah ketika itu. Yang kedua, sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturan Islam penggantian khalifah yang tidak jelas menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang ketiga, terjadinya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah sulit menggalang persatuan dan kesatuan. Di pihak lain, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan. Kemudian ditambah lagi dengan pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan, dan perilaku yang tidak mencerminkan seorang pemimpin, sehingga golongan tokoh agama sangat kecewa karena perhatian penguasa terhadap agama sangat kurang. Penyebab langsung
Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas dan Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang sangat kecewa dengan sistem pemerintahan Bani Umayyah. Kesimpulannya, Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Pada masa Bani Umayyah ini merupakan peletak dasar pembangunan peradaban Islam yang nanti pada Bani Abbas merupakan puncak dari peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah, ilmu nakliyah mulai berkembang. Perkembangan yang lebih menonjol adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Setelah Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus, maka pemerintahan Muawiyah berubah bentuk dari teodemokrasi menjadi monarki, kerajaan atau dinasti. Hal ini berlaku semenjak ia mengangkat putranya yaitu Yazid sebagai putra mahkota. Adapun peradaban pada masa dinasti Umayyah yaitu sistem politik dan perluasan wilayah, sistem ekonomi, sistem sosial atau Arab Malawi, sistem fiskal atau keuangan, dan sistem peradilan. Bani Umayyah mencapai keemasan pada masa pemerintahan kabilah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Sedangkan pengembangan pengetahuan pada masa dinasti Umayyah adalah ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, dan ilmu fisika. Salah satu faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah adanya gerakan oposisi, kelemahan, dan ketidakmampuan beberapa kabilah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.